Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya. Apakah anak ibu sudah sarapan? Sudah, Bu. Nah, kita harus sarapan ya agar nutrisi kita terjaga dan kita fokus saat pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Rahma, Bu. Ya, silakan Siap, Rahma. Gret. Hormat, Gret. Tegap, Gret. Sebelum belajar, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ibu mau nanya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Sakina. Terus siapa lagi? Dona. Siapa lagi? Itu, Bu. Berarti berdua ya temannya yang tidak hadir. Apa kabarnya? Kalau Sakina katanya izin ada acara keluarga, Bu. Ya kalau Dona, Karena dia demam, Bu. wah, kita doakan semoga Dona cepat sembuh ya agar bisa masuk sekolah lagi. Amin. Nah, minggu lalu kita membahas tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban serta membuat suatu karya seni montase. Nah, ibu mau tanya, anak-anak ibu sudah tahukah apa itu hak dan kewajiban? Minggu lalu kita telah membahas hak dan kewajiban. Nah, ada beberapa hak dan juga ada beberapa kewajiban. Manakah yang terlebih dahulu? Apakah hak atau kewajiban? Siapa yang bisa? Kewajiban, Bu. Ya, pintar Ipa. Nah, kita harus melakukan kewajiban terlebih Dahulu. Setelah kewajiban kita lakukan, barulah kita memperoleh Hak. hak. Nah, apa saja kewajiban kita untuk menjaga lingkungan kita? Siapa yang tahu? Rama, silakan Rama. Membuang sampah ke tempatnya, Bu. Ya, membawa sampah ke tempatnya. Apa lagi? Kalau di kelas membersihkan kelas, Bu. Ya, membersihkan kelas atau Piket. Nah, itulah tadi beberapa kewajiban kita untuk menjaga lingkungan, baik itu lingkungan luar kita maupun lingkungan di dalam kelas kita. Nah, saatnya masuk kepada pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 3, subtema 3 yaitu tentang Ayo Cintai Lingkungan, pembelajaran ketiga, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, pintar Rahma. Sekarang ibu mau membagikan suatu teks wawancara mengenai budidaya tanaman hias. Nah, silakan dibaca dulu ya anak-anak ibu. Sebentar lagi terus nanti anak-anak ibu akan memperagakan teks wawancara ini ke depan. Nah, silakan dibagi, silakan didiskusikan berdua, Rahma dengan Ipa. Siapa nanti yang akan menjadi Rani dan siapa nanti yang akan menjadi Pak Broto. Mengenai topik kita yaitu tentang budidaya tanaman hias. Nah, silakan Rahma dan Ipa maju ke depan untuk memperagakan hasil dari teks wawancara tentang budidaya tanaman hias ini. Silakan di sini, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bolehkah kami meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak? Boleh, silakan. Sudah berapa lama Bapak menjadi pengusaha tanaman hias? Saya melakukan usaha tanaman budidaya selama kurang lebih 16 tahun. Tanaman apa saja yang Bapak jual? Tanaman yang saya jual ada padam, mawar, cemara kipas, cemara udang, pucuk merah, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara penanaman tanaman tersebut, Pak? Ada beberapa cara yang dilakukan dalam penanaman tanaman hias seperti stek, cangkok, atau ditanam bijinya saja. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Iya, sama-sama. Dah, Bu. Terima kasih kepada Ipa dan Rahma. Yuk tepuk tangannya. Nah, hasil wawancara tadi telah diperagakan oleh Ipa dan Rahma. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapakah yang membudidayakan tanaman hias? Siapa? Bu, Nah, Ipa, siapa? Pak Broto, Bu. Ya, pintar, selamat Mbak Ipa. Tepuk tangan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara Pak Broto untuk menjaga tanaman hias tersebut?
1, 2. Bu. Ya, Rahma silakan. Pemkot mengontrol pemupukan dan pemberian air secara teratur. Ya, pintar Rahma, berarti Rahma menyimak ya. Ya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir. Bapak Broto termotivasi menjadi pengusaha tanaman hias karena Bu. ya Rahma lagi. Silakan, Ma. Karena hobi, Bu. Karena hobi, ya pintar. Wawancara yang dilakukan oleh Rani tadi kan Bapak Broto membudidayakan tanaman hias. Nah, tanaman hias anak-anak ibu tahu apa saja tanaman hias yang ada di rumah anak-anak ibu? Pohon. Saya, Bu. Ya, Rahma apa? Kalau ibu saya biasanya tanaman hiasnya bunga Janda bolong. Ya, yang lagi viral sekarang ya. Apa lagi? mawar, Ya, bunga mawar. Apa lagi? melati, Melati. Terus? bunga matahari. Ya, pintar. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita menanam tanaman hias tersebut, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Anak-anak ibu tahu nyanyi Lihat Kebunku? Tahu. Nah, pasti semangat ya. Ayo kita berdiri semuanya. Nah, ya. Nah, kita nyanyi Lihat kebunku penuh dengan bunga. Seperti itu ya. Anak-anak ibu hafal? Hafal, Bu. Nah, yuk dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Ayo tepuk tangan. Wah, semangat sekali ya. Nah, dari lagu tadi dapat kita simpulkan bahwa ada berbagai banyak tanaman yang bisa kita tanam, seperti bunga melati, bunga mawar, dan bunga matahari, dan bunga yang lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu pernah melihat hutan? Pernah. Nah, ada tidak hutan tersebut yang pohonnya sedikit? Ada, Bu. Nah, Saripah, pernah Ipa melihat bukit atau hutan yang pohonnya sedikit seperti apa? Seperti udah gundul, Bu. Ya, betul, udah gundul. Dari hutan yang gundul tersebut dapat menyebabkan bencana kalau terjadi hujan. Nah, bencana apa yang bisa disebabkan oleh Longsor, Bu. Ya, pintar Rahma ya. Banjir juga, Bu. Ya, banjir. Hal apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kegundulan hutan? Menanam pohon kembali, Bu. Nah, menanam pohon kembali. Apalagi, Pak? Melakukan Penghijauan. penghijauan. Nah, menanam pohon kembali tadi itu disebut dengan Reboisasi. Nah, pintar, reboisasi. Nah, jadi apa itu reboisasi? Penghijauan. Lebih tepatnya, reboisasi itu adalah penghijauan kembali yang dilakukan untuk mengembalikan alam yang hijau. Nah, sedangkan penghijauan tersebut adalah suatu usaha untuk menanam pohon dan tumbuhan di tempat yang dianggap bisa menjadi tumbuh kembang pohon atau tumbuhan yang kita tanam tersebut. Apakah anak ibu tahu cara bagaimana menanam sebuah tumbuhan? Tahu? Cuman Ipa yang tahu? Kurang tahu? Kurang tahu. Bu. Nah, biasanya di rumah anak-anak ibu kan melihat orang tua kita menanam tumbuhan. Jadi yang menurut yang anak-anak ibu amati, seperti apa orang tua kita menanam tumbuhan yang ditanamnya? Bu. Silakan Rama. Biasanya ibu saya kalau menanam bunga mawar itu di pot, Ya. terus dikasih pupuk, Ya. atau enggak kata ibu saya kotoran sapi atau enggak kotoran kambing, terus baru dimasukkan bunganya, Bu. Ya, pintar. Ya, kita beri tepuk tangan buat Rama. Nah, terima kasih Rama. Nah, seperti yang telah
telah dijelaskan oleh Rahma tadi, sebelum kita menanam pohon atau menanam sebuah tanaman atau tumbuhan, kita harus menyiapkan beberapa bahan alat-alatnya seperti pot yang kita sebut dengan medianya, dan juga seperti tanah, pupuk, dan bunga. Itu salah satu tumbuhan yang akan ditanam, baik itu bunga, pohon, ataupun bibit-bibit yang lainnya. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana caranya kita menanam tumbuhan. Nah, akan Ibu contohkan kita menanam sebuah bunga. Nah, silakan anak-anak Ibu perhatikan. Sebenarnya Ibu ingin anak-anak Ibu membantu ke depan. Siapa yang mau? Saya, Bu. Nah, boleh Pak? Ini apa, Bu? Ini adalah pupuk. Tadi di bawahnya telah kita beri lapisan pertama, kita masukkan tanah panggang atau pupuk kompos, dan setelah itu kita beri lagi pupuk kandang. Nah, pupuk yang kita gunakan ini adalah salah satu pupuk dari pupuk kandang dari kotoran sapi. Nah, bisa silakan dimasukkan nih Pak. Ih, bau Tidak. Nah, agar pupuk kandang ini agar tidak bau, ada juga caranya. Nah, jangan mengambil kotoran dari hewan tersebut, terutama kotorannya yang masih basah. Kita hendaknya mengambil tanah yang di atasnya ada kotoran hewan tersebut, jadi endapkan lama-lama, kemudian kan kotoran tersebut akan bercampur dengan tanah, menyerupai tanah, dan itu tidak akan bau. Rama, sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, bisa kita letakkan di sini ya sebagai tanaman hias. Cantik kan? Cantik, Bu. Nah, hal yang terima kasih Ibu. Silakan nanti di rumah anak-anak Ibu praktekkan bagaimana caranya menanam satu pohon di dalam wadah seperti pot, dan di pertemuan selanjutnya silakan anak-anak Ibu bawa, oke? Ya, oke, Bu. Nah. Bu, bunganya terserah aja, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus ya Rama. Bunganya terserah, bisa jadi bunga mawar, bunga melati, nah bunga seperti yang Ibu contohkan tadi, atau juga boleh seperti tanaman-tanaman lain seperti tanaman yang berbiji, ataupun tanaman yang lainnya, ataupun ya tanaman yang memiliki bibit. Baik, Bu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah anak Ibu paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Nah, yuk sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang intinya kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita untuk anak cucu kita nanti, supaya alam kita dan bangsa kita tetap terjaga. Dari kita melakukan kelestarian lingkungan tadi, ada beberapa manfaat yang kita peroleh. Nah, seperti kita dapat menjaga keseimbangan sistem air di alam, kita dapat mencegah terjadinya erosi maupun pengikisan tanah yang menimbulkan bencana alam seperti longsor. Nah, yang ketiga, kita dapat menjaga lingkungan lebih asri lagi, nyaman, serta menjadi tempat tinggal yang layak bagi tanaman maupun hewan di dalamnya, termasuk juga kita sebagai salah satu makhluk hidup. Nah, yang terakhir manfaatnya yaitu untuk mencegah polusi udara dan pemanasan global yang sudah terjadi di Indonesia. Bukan Indonesia saja ya, sudah mendunia. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini.